To take all of these things. The priest. Me to pay you? When you took these things as easily as from... Why does your god live? And surely are the richest. What's that, huh? Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan kembali melanjutin serial Viking episode 4 season pertama. Di episode sebelumnya, Ragnar berhasil kembali dari wilayah barat dan membawa begitu banyak harta. Namun semua harta tersebut telah dirampas oleh Earl Harold dan membuat ia dan awak kapal lainnya begitu kesal. Ragnar memilih Athelstan sebagai hadiah yang ia ambil. Ragnar belajar wilayah Inggris dan juga bahasa yang digunakan sama Athelstan. Dan ia memutuskan untuk melakukan kembali pelayarannya yang kedua bersama istrinya Lagertha. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan ia dan awak kapalnya kembali melanjutkan perjalanan untuk sampai di sebuah kota yang terdekat untuk mereka jarah. Setelah sampai di perbatasan kota tersebut, Ragnar memutuskan untuk menyerangnya pada esok hari. Karena Ragnar mengetahui bahwa orang-orang di kota tersebut akan berkumpul di sebuah gereja pada esok hari. Sementara itu, pasukan yang berhasil kabur datang dan melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Raja El. Pasukan tersebut mengatakan bahwa mereka baru pertama kali melihat perahu dan juga orang-orang itu. Mereka mengira bahwa awak kapal tersebut datang dari utara. Pasukan tersebut juga menyangka bahwa awak kapal tersebut adalah awak kapal yang sama yang telah menjarah gereja beberapa waktu lalu. Keesokan harinya, Ragnar dan awak kapalnya pun tengah bersiap untuk melaksanakan penyerangan ke kota yang baru saja mereka datangi. Ragnar mengatakan kepada istrinya untuk berhati-hati dalam penyerangan kali ini. Mereka lalu segera melakukan aksinya. Semua orang di kota tersebut tengah beribadah di gereja kala itu, dan tak terlihat satupun berada di rumah-rumah mereka. Ragnar lalu segera mendatangi gereja tersebut berada dan membuat semua orang yang berada di dalam gereja terkejut melihat kedatangan mereka. Ragnar mengatakan kepada pendeta gereja bahwa mereka tidak akan terluka dan tidak usah melawan. Para awak kapalnya pun lalu segera mengambil semua barang-barang berharga dalam gereja tersebut dan juga yang berada di kota. Ragnar dan awaknya kali ini berniat hanya untuk mengambil barang-barang berharga tanpa melukai siapapun. Namun di sisi lain, Knut malah memperkosa seorang wanita di kota itu. Lagertha lalu datang dan menghentikan perbuatan Knut. Mereka berdua lalu terlihat berkelahi satu sama lain, dan Knut mencoba untuk memperkosa Lagertha. Namun Knut akhirnya berhasil ditusuk oleh Lagertha, sehingga Knut pun tewas. Ragnar pun dan para awaknya lalu kembali. Ia lalu menanyakan di manakah Knut. Istrinya Lagertha lalu mengatakan bahwa ia membunuhnya karena ia telah mencoba memperkosanya. Sementara itu, pasukan Raja El telah menunggu kembalinya Ragnar. Ragnar dan awak kapalnya yang melihat pasukan sudah berjajar lalu mendatangi mereka tanpa rasa takut. Kedua pasukan lalu akhirnya terlihat bertempur satu sama lain. Namun akhirnya Ragnar dan awaknya berhasil mengalahkan pasukan Raja El. Mereka yang selamat lalu terlihat kabur dari pertempuran. Pasukan tersebut lalu melaporkan kepada Raja El bahwa mereka belum pernah melihat pasukan yang bertempur, layaknya orang yang tidak takut akan kematian. Raja El pun begitu kesal atas kekalahan yang diterimanya. Sementara itu, beberapa awak kapal Ragnar telah tewas akibat pertempuran yang baru saja mereka lakukan. Rollo mengatakan kita semua tidak perlu bersedih karena mereka telah dibawa oleh Valkyrie menuju Valhalla.
dan mereka sekarang sedang meminum minuman dengan para dewa. Eric lalu mengatakan bahwa kita harus membalas kepada Raja El atas apa yang telah terjadi. Scene pun berpindah. Bjorn mengatakan kepada Athelstan bahwa ia ingin pergi ke Kattegat untuk melihat kedatangan ayah dan ibu mereka kembali. Namun Athelstan melarang hal tersebut karena ayah mereka pasti akan marah. Bjorn lalu menyarankan untuk mereka bertiga pergi bersama-sama menuju Kattegat. Namun Athelstan tetap tidak menyetujui hal tersebut karena tidak ada satu orang pun yang menjaga ladang. Saat malam tiba, Athelstan kembali membaca Alkitab miliknya. Namun ia bergumam bahwa ia tidak mengerti mengapa Tuhannya menghendaki ia bersama dengan orang-orang kafir ini. Athelstan mengira bahwa Tuhannya telah meninggalkannya. Ia lalu membangunkan Bjorn dan mengatakan bahwa mereka bertiga akan pergi menuju Kattegat esok hari. Scene pun berpindah. Ragnar dan awak kapalnya akhirnya berhasil kembali menuju Kattegat. Mereka disambut oleh semua warga desa. Lalu tak lama kemudian Earl Harold mendatanginya dan menanyakan bagaimana pelayarannya kali ini. Earl Harold mengatakan kali ini ia akan berbagi harta rampasan kepadanya. Ia lalu menanyakan kepada Ragnar bahwa ia tidak melihat Knut kembali pulang bersamanya. Ragnar lalu mengatakan bahwa ia telah membunuhnya karena Knut telah mencoba memperkosa istrinya. Earl Harold tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ragnar. Dan ia menyangka bahwa Ragnar telah menyingkirkannya dengan sengaja. Ragnar pun akhirnya ditangkap atas perbuatan yang telah ia lakukan. Bersih tegang antara kedua kubu pun akhirnya terjadi. Namun Ragnar mengatakan kepada semua awak kapalnya untuk tetap tenang dan akhirnya ia pun dibawa pergi. Earl Harold lalu memanggil Rollo untuk menemuinya. Earl Harold lalu mencoba untuk membujuk Rollo agar ia mau bersaksi di pengadilan nanti bahwa Ragnar memang bersalah. Earl Harold mengetahui bahwa Rollo ingin sekali menonjol dan diperhatikan oleh orang-orang. Namun selama Ragnar hidup, ia tidak akan bisa terlihat mengungguli Ragnar. Earl Harold lalu menawarinya bahwa ketika Ragnar tewas, semua orang tidak akan melihatnya sebelah mata lagi. Earl Harold lalu memperkenalkan Rollo dengan putrinya yang bernama Tyria. Earl Harold mengatakan bahwa anaknya akan segera menikah dan ia harus memilih pasangan seorang petarung yang hebat dan juga memiliki ambisi yang sangat kuat. Rollo pun terlihat tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Earl Harold kepadanya. Persidangan pun akhirnya digelar di Kattegat. Ragnar pun lalu dibawa ke aula. Earl Harold lalu memulai persidangan tersebut dengan mengatakan bahwa ia telah mengirim Ragnar dan juga Knut melakukan tugas suci untuk pergi ke barat. Namun Ragnar malah membunuh Knut tanpa ada perintah darinya. Ia mengatakan bahwa Knut adalah saudaranya dan menuduh Ragnar adalah orang yang sangat berambisius dan tidak mau membagi harta yang ia rampas kepada orang lain. Ia juga menambahkan bahwa Ragnar adalah seseorang yang tidak menghormati tradisi dan juga hukum yang dimiliki oleh kita. Ragnar pun lalu memulai pembelaannya bahwa ia membunuh Knut karena ia mencoba untuk memperkosa istrinya Lagertha. Ragnar lalu menanyakan kepada semua orang yang hadir apa yang akan dilakukan oleh mereka jika mereka berada di posisinya saat itu. Ragnar lalu menambahkan bahwa ia baru mengetahui kalau Knut adalah saudara Harald. Namun walaupun demikian, ia akan tetap melakukan hal yang sama kepadanya. Lagertha lalu mengatakan bahwa ia adalah saksi dari kejadian tersebut. Lagertha mengatakan bahwa Ragnar bukanlah pembunuh dari Knut. Namun sebenarnya yang membunuh Knut adalah dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Earl Harold tidak mempercayai Lagertha dan tetap menuduh Ragnar adalah pelakunya. Svein lalu memanggil saksi kunci dalam persidangan itu, bahwa ada seseorang yang telah melihat kejadian tersebut terjadi. Lalu tak lama kemudian Rollo pun maju dan mengatakan bahwa ia melihat semua kejadian yang telah terjadi pada Knut. Rollo mengatakan bahwa pembunuh Knut adalah Ragnar Lodbrok. Namun dengan alasan yang masuk akal, karena Knut telah mencoba memperkosa istrinya dan hukum Kattegat tidak bisa menghukum Ragnar. Earl Harold yang mendengar persaksian Rollo tersebut pun terkejut. Dan akhirnya ia pun harus melepaskan Ragnar. Scene pun berpindah. Ragnar dan para awak kapalnya lalu melangsungkan pesta atas keberhasilan yang telah mereka dapatkan. Ragnar lalu berterima kasih kepada Rollo atas apa yang telah diperbuatnya. Mereka begitu gembira malam itu.
Lagertha lalu mendatangi Rollo dan berterima kasih kepadanya. Rollo lalu mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut bukanlah untuk Ragnar, namun untuk Lagertha. Lalu tak lama kemudian beberapa orang lalu mendatangi tempat tersebut dan menyerang mereka. Pertempuran malam itu lalu terjadi dan menewaskan banyak orang, dan juga Erik. Scene pun berpindah. Ragnar akhirnya kembali ke rumahnya. Ia terlihat sangat begitu kesal atas apa yang telah terjadi karena kawannya Erik telah tewas. Ia pun lalu pergi seorang diri menuju ke atas bukit. Di sisi lain, Harold mendatangi seorang peramal untuk menanyakan masa depan yang akan terjadi. Peramal tersebut mengatakan bahwa ada seseorang yang akan mendatanginya dan sangat berambisi untuk membunuhnya. Lalu apabila seseorang tersebut berhasil membunuhnya, secara otomatis ia akan menggantikan kedudukannya sebagai seorang Earl. Ragnar terus saja menyendiri di atas bukit. Ia terlihat sedang menyiapkan dirinya untuk melakukan pertempuran yang akan dihadapinya. Berakhir sudah episode keempat season pertama dari serial Viking ini. Terima kasih untuk kalian yang udah pantengin alur cerita ini sampai habis. Ikuti terus kelanjutan ceritanya dan jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Tetap di channel Lelah Nonton.